Itu tadi yang aku bisa sampaikan tentang 3 hal entrepreneurship. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Masih setengah jam, Mas. Ya, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Materinya cukup banyak ya, Bu ya. Cukup banyak dan memang semuanya menarik. Tapi nanti sekali lagi kalau rekan-rekan ada yang kelewatan, mungkin tadi bisa dilihat di link yang Ibu kasih itu ya, bisa melalui email atau free e-booknya itu ya, Bu ya. Iya, iya. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama dari Mbak Yunita W. Oke, saya ingin bertanya bagaimana caranya mempertahankan mood untuk selalu menulis dengan baik. Karena terkadang kegiatan menulis ini walaupun kita suka tapi terhalang oleh mood. Itu, Mbak. Ya, cara menjaga mood, ingat tujuan pertama kita nulis itu apa, ya. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan yang kuat, itu otomatis dia akan terbangkitkan. Dan kalau nulis itu jangan terlalu lama, jangan kelamaan, karena kayak kita punya bara api, tapi kita nggak langsung eksekusi, dia biasanya baranya langsung padam. Jadi begitu kita punya ide, langsung tulis di blue note, kemudian begitu punya waktu untuk pengembangan, kita langsung eksekusi gitu. Jadi kalau moodnya kurang dorong, itu teman-teman baca lagi buku-buku yang terkait dengan tema yang sedang teman-teman tulis untuk dapat inspirasi. Karena emang kalau kepala ini kan kayak sumur gitu ya. Kalau sumurnya asat karena udah terlalu sering kita kuras untuk nulis, dia butuh diisi lagi. Kita cari sumbernya lewat bacaan buku-buku, atau nonton film, atau jalan-jalan, atau ngobrol-ngobrol brainstorming gitu. Jadi kadang-kadang kalau mandi, mandi itu bisa jadi membangkitkan mood. Jadi kalau kita ke kamar mandi itu biasanya entah gimana itu mungkin perlu ada penelitian ya. Air itu kayaknya ada yang mendorong kita mengeluarkan kreativitas. Kalau kita asah-asah piring, itu karena di tengah-tengah asah-asah tuh kita kepikiran, ini ketemu. Tapi kan nggak mungkin kita lempar piringnya ya. Jadi, tapi itulah. Jadi kalau misalnya membangkitkan mood lagi, misalnya itu dia ide yang udah lama, tapi kita perlu membangkitkan karena memorinya udah lewat, kita baca ulang. Kita baca ulang supaya memori yang tadinya sempat ngendap di bawah ini dia terbangkitkan karena kita bangkitkan. Kita baca ulang gitu. Semoga menjawab, Mbak. Ya, ini berarti memang bisa berbeda juga untuk setiap orang ya, Ibu ya. Tergantung momen dan tergantung orangnya juga ya, Bu ya. Betul, karena habit kita kan berbeda-beda ya. Kesukaan kita, preferensi kita berbeda-beda. Ada yang suka nonton film, nah dia bangkitnya kreatifnya bisa dari nonton film. Ada yang suka doodling, ya. Kalau dari Gramet tuh kadang-kadang suka kirim kemarin tuh dari Grasindo itu yang kalender ada kita bisa mewarnai. Nah, itu kan bisa ya. Dengan mewarnai, jadi orang tuh bisa terbangkitkan mood-nya, itu ambience-nya, kreatifnya itu dari air, ada orang yang terbangkitkan dari warna. Ya, ada yang dari film gitu. Ada yang dari ya macam-macam lah. Aku mau nyebutnya nggak nyampe soalnya. Oh, masih dari Mbak Yunita ini ada satu lagi pertanyaan katanya. Bagaimana caranya mendapat perhatian editor supaya karya kita dapat dilirik padahal sudah menggunakan strategi yang sudah disebutkan tadi? Apa yang harus diperbaiki? Ikut lomba. Karena kalau ikut lomba, editor tuh pasti cari pemenang. Otomatis semua naskah yang masuk dibaca. Kalau misalnya naskah kita masuk tanpa lewat lomba, biasanya editor baca penulisnya. Oh, nggak begitu terkenal. Bolehlah. Dia judulnya menarik, dia baca. Halaman pertama nggak menarik, langsung dilepas. Karena kalau kita ngirim naskah biasa, itu tumpukannya sampai segini ya, Mas. Banyak banget. Jadi dia, editor tuh pasti punya prioritas. Biasanya yang terkenal, yang idenya out of the box, kemudian dia udah punya pasar. Atau misalnya kalau teman-teman mau, kalau misalnya lewat lomba itu otomatis dia cari pemenang ya, dia baca semua. Atau kalau nggak lewat lomba, teman-teman mungkin pakai strategi gini, saya udah pernah
cetak buku ini untuk 500 orang. Nah, itu adalah salah satu tips dan trik untuk menggait editor. Gitu. Oke. Ikuti lomba ya, Bu ya. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Frederica Jonathan. Aku mau tanya untuk yang writerpreneurship, bebaskah temanya? Oh, mungkin yang antologi tadi itu ya, Bu ya? PR. Oh iya. Itu temanya. Bebaskah? Bebas. Jadi writerpreneurship mungkin teman-teman udah ngalamin jatuh bangunnya ya dalam menulis dan berusaha dalam bidang kepenulisan ini, atau mungkin ide atau gagasan ke depan. Jadi aku dari Zoom yang hari ini berarti aku mau jadi seorang tough leader nih. Aku mau jadi seorang yang menjual ide. Yang tadi itu work me itu tadi kan. Jadi aku punya gagasan yang aku mau sampaikan ke dunia, ke orang-orang bahwa tadi itu misalnya contoh, setiap orang patah hati bisa move on, bisa move up gitu ya. Setiap orang bisa menulis. Itu kan sebenarnya idenya kayaknya sederhana, tapi pengembangannya bisa luas banget. Jadi bisa seperti itu. Oke. Baik, karena masih ada pertanyaan, kita langsung lanjut aja ya, Bu ya. Untuk pemula, ini dari Mbak Aryani Rahayu, untuk pemula world view statement apakah harus sesuai passion dan expertise? Sesuatu yang menggelisahkan bisa. Jadi misalnya dari keajaiban menulis yang aku rasa manfaat dari menulis adalah kita berangkat dari yang tidak menjadi takut karena sebuah kuriositas, keingintahuan. Misalnya teman-teman merasa ada pembabatan hutan, misalnya ya, penggundulan hutan, itu teman-teman melihat dengan kepekaan, dengan intuisi, dengan calling, panggilan hati, panggilan jiwa, bahwa penting loh untuk menyadarkan orang-orang bahwa hutan itu nggak seharusnya dibunuh, tapi teman-teman punya point of view khusus, punya sudut pandang, karena teman-teman ada di sana, teman-teman langsung lihat yang realnya, yang orang-orang lain mungkin nggak pernah tahu detailnya. Nah, itu teman-teman angkat. Tapi untuk kita bisa mengangkat sesuatu itu kalau nggak passion, kurasa agak susah. Karena emang itu agak-agak calling ya. Tujuan kita memakai passion itu sebagai bekal atau fondasi, karena supaya ketika kita macet di jalan, itu ada pendorongnya. Karena kita punya passion di situ. Kalau misalnya enggak passion, bisa sih. Tapi berangkatnya berarti punya tujuan, punya purpose, punya apa ini? Hasil akhirnya nanti buat pembacanya supaya dia bertransformasi menjadi seperti apa. Punya pengetahuan apa, punya perilaku apa, itu dia based on purpose gitu. Jadi bisa based on passion, bisa based on purpose gitu. Bisa based on passion atau purpose. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Bambang. Saat dapat ide saya langsung tuliskan masalahnya. Masalahnya muncul, namun masalah timbul saat membaca ulang terasa nggak pede, takutnya jelek. Rasanya kok beda apa yang masih dikerjakan? Oh iya, itu karena nggak nyampe ya, karena tadi mesin bahasa itu mesinnya itu kurang oli ya, atau dia mungkin Pentium-nya masih lama gitu. Chipnya itu dia mesti di-upgrade. Cara mengupgrade-nya dengan banyak membaca referensinya, bahannya, materinya, maupun membaca tekniknya. Teknik-teknik bagaimana kita bisa mengolah ide, mengembangkan ide. Ya, jadi takut jelek itu wajar. Nah, kalau kita langsung merasa bagus itu malah kita harus curiga. Nah, over PD itu salah. Jadi takut jelek itu harus di create, di manage supaya kita punya kemauan untuk membaca lagi lebih banyak bahan supaya
cerita, kita itu lebih punya kedalaman ya. Jadi kalau kita nulis fiksi, teman-teman baca juga non fiksi. Kayak Mbak Dewi Lestari itu dia bacanya justru yang sains-sains kan, sehingga ketika dia nulis Supernova itu dia kedalamannya tuh terasa karena dia emang bacaannya tuh tentang sains-sains gitu. Jadi teman-teman harus baca juga di luar fiksi. Kalau kita nulis non fiksi, baca fiksi. Kalau nulis fiksi, baca non fiksi gitu. Jadi intersubjektif, interkontekstual, intertekstual. Oke. Pertanyaan selanjutnya, emailnya apa tadi, Mbak? Oh, ini email untuk tadi ya? Untuk... Oh ya, Dian Navihasfa @gmail.com. Oke. Nomor WA 085701591957. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Untuk membuat judul dari Frederica Jonathan, untuk membuat judul yang menarik dari cerita bagaimana ya? Karena terkadang bingung dalam menentukan judul yang mau digunakan. Itu bisa kita lewat. Jadi kalau pengalamanku dulu bikin nulis Maya Semara dan juga beberapa judul yang lain itu bawa materi itu, cerita itu kemanapun kita pergi, ya. Jalan, tidur bahkan, kemudian melakukan banyak aktivitas itu dia kayak menjadi satu sama diri kita, gitu ya. Ini istilahnya kalau bahasa Jawa tuh ngangen-ngangen, diangen-angen terus sambil kita punya kayak desire for seek, kita tuh cari, kita tuh butuh, kita mau bikin judul yang bagus ya Allah, tolong please gitu. Nah, tahu-tahu tiba-tiba kayak dari langit itu judul gitu. Kita dapat judul yang aduh pas banget iki gitu. Jadi emang caranya diangen-angen. Teman-teman kalau udah menjiwai betul tulisannya, menjiwai betul ceritanya, itu dia dengan bantuan semesta kita akan menemukan. Ya, jadi caranya diangen-angen. Terus dari beberapa alternatif judul pilih ya. Kalau misalnya teman-teman bukan tipe yang orang mengangan-angan, dia tipenya yang model coret-coret, ya berarti coret-coret aja. Dari beberapa isi ini aku yang paling kayaknya ini nih bisa menarik pembaca untuk membaca isinya. Tulis 1, 2, 3, 4, 10 alternatif. Habis itu kita peras lagi sampai kita dapat satu yang mungkin bahkan tidak dari 10 yang di list, tapi kita dapat satu yang terbaik untuk judulnya.